Anda punya akun keluarga yang pionernya masih di bawah umur? Ada? Ada. Yang kemarin Anda was-was tentang proses KYC? Nah, mudah-mudahan ini adalah sedikit menjadi penyemangat buat Anda yang punya akun keluarga yang di bawah umur. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network ya, atau Pi Network, atau yang biasa saya sebut di beberapa konten video saya yaitu Piye lagi. Ini sudah lama saya nggak bilang gini ya, karena hampir berapa minggu ya saya nggak bahas tentang Pi Network. Kenapa? Karena memang menurut saya belum ada yang perlu disampaikan. Karena yang lain-lainnya sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan di konten-konten video Dev Channel itu lengkap. Menurut saya ya, persiapan KYC-nya itu sudah lengkap. Nah, memang ada beberapa hari ini ada tampilan baru di aplikasi Pi Network ini, terutama yang sekarang ini, yaitu ini tentang Listen to AMA gitu ya. Ini kalau bahasa bahasa saya kalau menyebutkan bahasa Inggris ya gini nih ya. Nah, ini rekan-rekan kalau kepingin langsung tahu tentang isinya informasi yang terupdate ini, yang pintar bahasa Inggris ya, yang ewes ya, yang bisa langsung aja klik di sini ya. Karena saya ini memang tidak ahli bahasa Inggris, akhirnya saya coba cari-cari informasi ya. Cari informasi seperti biasa di kolom chat Pioner Indonesia ya. Kita klik di sini. Terus saya nggak usah lama-lama, langsung saya klik Pioner Indonesia, saya langsung klik FAQ-nya ini ya, klik FAQ-nya. Anda bisa cek ya di situ ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya enak mendengarkan, ya bisa dengarkan suara saya yang sedikit fales ini, atau banyak falesnya ya. Kita langsung klik di Mainnet ini ya rekan-rekan ya, klik Mainnet. Di sini coba kita cari yang terbaru, berarti di bawah ini. Kita cari yang paling bawah pokoknya. Mana ini? Ada lagi yang paling bawah ini. Oh sudah paling bawah ya ini ya. 27 Januari. Oke ya. Jam 10.49. Berarti kemarin nih ya. Jam 11-an. Oke. Di sini kita langsung baca. Ini yang terakhir ya. Barangkali ini ada kaitannya dengan informasi yang ada di tampilan Pi Network kita. Ini ya. Nah benar ya. Rangkuman AMA 22 Januari. Ya saya bacakan versi bahasa Indonesia lebih enak, lebih santuy ya. Oke, pertanyaannya begini ya. Apakah ada informasi di aplikasi tentang berapa banyak sisa Pi yang masih bisa ditambang? Langsung ada jawabannya. Ya, akan ada informasi tersebut nantinya di aplikasi. Tanya lagi. Apakah ada timer waktu lockup? Jawabannya adalah ya. Kamu akan bisa melihat berapa lama sisa waktu lockup yang sedang berjalan. Pertanyaan berikutnya. Apakah saldo Pi akan ditransfer secara otomatis ke Mainnet? Jawabannya adalah tidak. Kamu atau jika mau men-setting lockup dulu, tentukan keduanya seberapa yang di lockup dan berapa koin yang akan ditransfer ke dompet. Jika sudah disetting, baru kemudian kamu harus menekan tombol untuk proses transfer kedua tersebut ke wallet dan lockup. Dan apabila sudah ditekan tombol tersebut, maka tidak bisa dibatalkan. Ya, ini ya rekan-rekan ya, ini tempo hari memang sudah kita bahas sebenarnya. Lanjut, apakah ada notifikasinya saat proses transfer ke wallet berhasil? Jawabannya adalah ya. Kamu akan menerima notifikasi saldo Pi jika sudah masuk. Pertanyaan berikutnya adalah apakah satu akun, satu wallet? Nah, ini ya.
Ini buat kita semua informasi yang penting-penting ini ya. Jawabannya adalah saat ini ya. Mungkin kedepannya bisa jadi beberapa wallet karena sistem akan dirubah dengan cara satu, private key mempunyai beberapa wallet. Ini ya informasi langsung ini ya. Pertanyaan berikutnya, berapa pi yang harus dibayar untuk validator? Jawabannya adalah 1 pi dalam kurung tergantung berapa orang yang divalidator dan diakumulasi menjadi 1 pi. Dibayar saat pioner tersebut terpotong saat lolos KYC. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kapan KYC diperiksa oleh validator? Jawabannya adalah KYC pertama akan diperiksa oleh sistem AI. Jika sistem AI gagal, maka akan diperiksa oleh manusia. Setiap data yang masuk akan divalidasi silang oleh semua validator yang terpilih oleh CT, moderator, untuk memeriksa semua data yang diperlukan setiap validator atau dalam kurung yang berhasil validasinya tinggi akan diundang untuk memvalidasi setiap data yang masuk. Validator ini akan mendapatkan status mode validator status rate tinggi dapat dipercaya. Megamut adalah yang mendapatkan mode validator status tinggi dapat dipercaya saat ini. Tanya, bagaimana KYC untuk orang yang belum cukup umur? Apakah mereka bisa melakukan KYC? Ini yang saya sebut di awal tadi. Berbahagialah Anda semua. Mudah-mudahan ini jadi angin segar buat Anda yang punya akun keluarga yang di bawah usia ya, di bawah umur ya. Jawabannya adalah Core Team akan merancang KYC untuk yang belum cukup umur dengan disetujui atau dampingi oleh orang tua mereka. Jos gandos ini ya. Anda mungkin sekarang sudah merasa sedikit lega ya, yang punya akun keluarga loh ya, yang punya akun keluarga di bawah umur ya, yang akun keluarganya sudah dewasa semua ya nggak jadi masalah, KTP-nya karena ada bos. Oke ya, ini mudah-mudahan jadi pegangan buat Anda semua. Bisa ini di screenshot atau Anda bisa salin ya. Ini percakapannya ada di FAQ-nya Pioner Bahasa Indonesia kok, ini ada semua. Jadi saya tidak ngarang, tidak ngawur ya, tidak katanya A, katanya B, tapi ini disampaikan langsung oleh moderatornya dan ada di FAQ Pioner Indonesia ya. Pertanyaan berikutnya, kapan reward node dibagikan? Jawabannya adalah secepatnya, tetapi core team fokus untuk memindahkan saldo ke wallet mainnet dan nanti reward tersebut maka akan dibagikan. Pertanyaan berikutnya adalah kapan kami bisa berbelanja dengan Pi? Jawabannya adalah saat ini mainnet tertutup, CT sedang berusaha secepatnya untuk memindahkan atau transfer saldo ke wallet sehingga pioner nantinya dapat memulai aktivitasnya dengan saldo Pi mereka. Wih, jos ini ya. Berikutnya, apakah ada list referensi marketplace dari CT? Jawabannya adalah core team mendukung semua marketplace yang berdedikasi tinggi untuk kelangsungan ekosistem Pi. Jika mereka melanggar ketentuan atau penipuan, maka mereka akan dihapus dari Pi browser. Pertanyaan berikutnya adalah berapa node yang aktif saat ini? Jawabannya adalah saat ini lebih 70.000 node. Berapa ini ya? 70.000 yang berarti berapa? 70 juta mungkin ya. 70.000 node potensial aktif setiap hari. Pertanyaan berikutnya adalah apakah satu node satu IP? Jawabannya adalah ya, untuk saat ini satu IP, satu node. Kedepannya mainnet terbuka bisa satu IP banyak node. Dan akan secara otomatis diterima sebagai noder yang mau berpartisipasi. Salam hangat dari kami, Mod Indonesia, moderator Indonesia ya. Tanggal 27 Januari jam 10.49. Jos kan? Gimana rekan-rekan yang punya akun keluarga di bawah umur? Bahagia nggak? Bahagialah. Jadi ditunggu aja ya. Nanti kita bikin nyantai. Kenapa sekali lagi ya, kenapa kok Dev Channel ini jarang bahas tentang Pi Network? Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu disampaikan. Yang perlu disampaikan sama Dev Channel ini sudah ada semua ya. Anda kalau mau lihat misalnya cara untuk membuat menu transfer, cara untuk membuat, itu yang penting-penting kan sebenarnya. Cara untuk verifikasi nomor handphone, itu yang penting-penting, itu yang dikondisikan terlebih dahulu. Terus saya juga tidak mau terjebak dengan info-info di luaran yang sumbernya
kita belum jelas. Makanya di Dev Channel mohon maaf rekan-rekan, selalu ada yang tanya, Bang, nanti Pi ini harganya pastinya berapa sih Bang? Saya tidak pernah menjawab itu. Sekali lagi ya, saya tidak pernah menjawab dan saya nggak usah dipancing-pancing menjawab itu. Karena tidak akan saya jawab. Kalau jawaban saya simpel, ya nanti ditunggu aja. Sabar lah, ini tinggal berapa bulan lagi kok ini. Sabar lah. Kalau Anda sabar menunggu bertahun-tahun, sanggup untuk berproses bertahun-tahun, kenapa nggak sabar untuk nunggu harganya Pi berapa nanti? Apalagi KEC ya. Nah ini KEC masa juga ditunggu aja. Kemarin infonya kan Desember Bang, ini ya kita tunggu. Kan kemarin simpel ya, Kortim sudah mengumumkan semuanya lewat aplikasi dan sudah disampaikan sama pihak moderator Indonesia bahwa nanti ini ada itu ya, sudah disampaikan dan ada di konten video saya juga saya sampaikan masalah itu ya. Ya kita tinggal nunggu aja ya. Nah, nunggu yang pasti saja. Semua info ada di sini. Kalau Anda nggak tahu artinya, tunggu sebentar aja, di sini mesti muncul sebenarnya. Tapi ada beberapa rekan yang mintanya itu ya dengerin suara ya, dengerin suara daripada membaca. Bingung Bang kalau baca itu Bang. Ada yang bilang gitu Bang ke saya. Terus ada yang komen tadi di salah satu konten video saya yang bahas tentang BTCS mining. Satoshi BTCS mining itu ada yang bilang, Bang, bahas ini Bang gitu. Oke, siap. Memang aplikasi Pi Network ini masih menunggu KEC, sedangkan ada aplikasi-aplikasi yang lain sudah KEC duluan. Ini nggak jadi masalah. Memang masing-masing aplikasi itu punya punya ciri khas sendiri-sendiri dan punya punya kebijakan tersendiri ya. Ya, yang jelas kita kalau ngikuti aplikasinya ya manut wae ya. Mengenai aplikasi Pi ini terbukti membayar apa enggak? Iya, lihat nanti bosku ya. Ngapain lihat nanti? Ya sama lah, Anda kerja itu kira-kira terbukti membayar apa enggak nanti perusahaan itu. Ya sama lah, Anda misalnya nggak usah kerja, dagang. Kita dagang. Apakah ada jaminan dagang kita habis? Nggak ada yang jamin. Jadi intinya kalau saya ngomong di setiap aplikasi rekan-rekan, ini bukan aplikasi saja. Mohon maaf ya rekan-rekan ya. Ini bukan aplikasi saja, semua bisnis, semua pekerjaan, ya apalagi aplikasi. Tidak ada jaminan aplikasi itu atau pekerjaan itu atau bisnis itu sukses ke depannya. Nggak ada jaminan, nggak ada yang berani jamin. Nah, kenapa? Manusia bisanya berusaha dan berdoa, tapi harapan ada, ngerti ya? Harapan manusia untuk melakukan sesuatu ya mestilah gimana caranya kita berharap, berkeinginan supaya sukses. Dengan apa? Diimbangi ikhtiar, yaitu usaha dan doa. Tumben ini Dev ini omongannya kok agak ya maaf ya. Terus ini ya, tadi di kolom chat ini ada dua statement dari moderator Indonesia yang saya suka banget dan ini mengingatkan pada semua rekan-rekan, dan ini sering saya sampaikan versi saya, tapi ya kalau ini versinya moderator Indonesia. Coba lihat ya. Tadi sempat saya screenshot ya, karena kalau lihat percakapannya nanti panjang ya. Ini ya, dari salah satu moderator Indonesia yang bernama Rohman79 ini. Sekedar informasi buat semua pioner. Ini ya, mengingatkan ini ya, dan saya sesama pioner ya, saya sambungkan pada Anda semua, terutama tim saya ya, terutama yang pakai link kode referral saya, oke ya. Sekedar informasi buat semua pioner, sekarang banyak sekali informasi yang tidak bertanggung jawab tersebar di sosmed tentang Pi Network. Jadi saya menghimbau kepada semua pioner selalu bijak untuk menanggapi informasi di luar dari Pi Network. Jika info tersebut dianggap positif, cukup dijadikan sebagai motivasi. Kalau betul terjadi, kita juga ikut menikmati. Benar kan? Jika info tersebut negatif, langsung tinggalkan saja. Tapi harap info apapun dari luar Pi Network jangan sekali-kali dibawa ke room chat ini. Jika tidak, ingin di-mute ya. Info apapun dari luar cukup dijadikan sebagai motivasi. Info yang valid hanya ada di dalam aplikasi Pi Network. Ini sering saya sampaikan pada rekan-rekan. Rekan-rekan jangan terjebak sama informasi-informasi di luaran sana yang belum tentu tahu kebenarannya. Tapi kalau informasinya di aplikasi Pi Network kita, aplikasinya langsung disampaikan moderator atau dari core team lewat moderator ya tentunya. Nah, itu mau nggak mau ya kita harus percaya. Ya, itu salah satu hal yang untuk hal untuk pegangan kita, apalagi kita menyampaikan kepada tim kita ya. Kalau katanya orang Jawa, gak usah ngomong sih enggak gitu loh ya.
Saya ke tim saya nggak pernah harganya nanti gini, segini, enggak. Kita nikmati aja. Kalau informasi di luar, ya kita aminkan, kita aminin. Harganya pi nanti harga sekian, amin. Harganya pi sekian, amin. Gitu aja. Sehingga kalau seandainya terjadi, kita ikut menikmati. Seperti yang disampaikan oleh moderator Indonesia ini ya, moderator pioner Indonesia ini ya. Nah, seandainya tidak terjadi, tidak sama dengan yang diperkirakan, kita nggak terlalu kecewa. Atau mungkin ternyata prakteknya nanti harganya lebih tinggi dari yang diomongkan orang-orang. Wih, tambah semangat kita, ya. Udah, jadi simple aja, nggak usah dibikin bingung, nyantai wae ya. Terakhir kita, ada statement dari salah satu moderator yang bernama Rohman79 lagi ya. Sekedar informasi buat semua pioner, Core Team sedang menguji sistem KIC. Jadi buat pioner yang belum mendapatkan kesempatan dalam uji coba KIC tersebut, tidak perlu khawatir jika sudah waktunya KIC massal diluncurkan. Maka semua pioner akan dapat melakukan proses KIC. Ya, nggak usah kaget ya, nggak usah ngumun. Kalau katanya orang Jawa, ojo kagetan, ojo gumunan ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada teman kita atau mungkin tim kita atau saudara kita yang ikut Pi Network ini atau pioner sebutannya sudah KIC duluan ya biarin. Kita nggak usah bingung kapan KIC ya, ditunggu aja lah ya, ditunggu aja lah ya, karena semua akan dapat jatah KIC. Gitu ya rekan-rekan, informasi singkat ini dari saya hanya membacakan, dan semangat buat semuanya para pioner Indonesia. Ditunggu saja informasi yang akurat, semua ada di tampilan aplikasi Pi Network kita. Nggak usah lirik kanan, nggak usah lirik kiri, apalagi masalah harga. Udahlah, Anda stres ngurusi harga, katanya ini segini mas, katanya ini segini bang, katanya ini segini pak. Nggak, daripada debat, ngapain didebatin? Harganya aja belum ada ya. Kayak anak kecil ya kita akhirnya ya. Anak kecil apa? Ini belum ada duitnya, belum ada mobilnya, kita sudah tengkar. Membayangkan ternyata seandainya aku punya mobil, kamu nggak boleh naik mobilku. Padahal ini belum apa-apa ya. Mobilnya belum ada, uangnya belum ada, apalagi dia usianya masih di bawah umur. Kayak gitu jadinya nanti ya. Jadi dibikin nyantai, dibikin woles aja bro, woles ya. Dan bagi Anda yang belum daftar Pi Network, kalau kepingin ya bolehlah buka deskripsi saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol ya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.